Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Pasukan Rusia dilaporkan menggempur Kharkiv, kota terbesar di Ukraina, menggunakan bom berpemandu. Ledakan tersebut mengakibatkan rumah sakit rusak dan memutus listrik hingga ke 30.000 pelanggan di 3 distrik. Informasi lainnya pemirsa, NATO menunjukkan kesiapan tempurnya di tengah bayang-bayang perang dengan Rusia. Aliansi Pertahanan Barat itu menggelar latihan nuklir tahunan bertajuk Steadfast Noon di Belanda awal pekan ini. Sebagai sinyal tegas bahwa mereka siap merespon setiap ancaman. Namun Moskow mengecam langkah itu dan menuding NATO buat panas konflik di Eropa. Selengkapnya hanya di One News International TV One News Corp. Amerika Serikat diperkirakan hanya dapat menyediakan 20 hingga 50 rudal jelajah Tomahawk untuk Ukraina. Sementara, para ahli menilai pasokan tersebut tidak akan mengubah dinamika perang secara signifikan, menurut laporan Financial Times. Financial Times mengungkap bahwa jumlah rudal Tomahawk yang bisa disalurkan Amerika Serikat ke Ukraina terbatas, dengan estimasi hanya 20 hingga 50 unit. Stacy Pettyjohn, Direktur Program Pertahanan di Think Tank Center for a New American Security, menilai meski rudal ini dapat melengkapi serangan drone jarak jauh dan rudal jelajah buatan Ukraina, kemampuannya tetap sangat terbatas. Pettyjohn menekankan rudal Tomahawk tidak akan memungkinkan serangan mendalam dan berkelanjutan ke wilayah Rusia. Laporan tersebut menyebut total persediaan Amerika Serikat mencapai 4.150 rudal Tomahawk, berdasarkan perkiraan mantan pejabat Pentagon Mark Kanshian. Dari 200 rudal yang dibeli sejak 2022, lebih dari 120 telah diluncurkan. Untuk tahun anggaran 2026, Pentagon hanya mengajukan dana tambahan untuk 57 rudal. Beberapa rudal juga disisihkan untuk kemungkinan operasi di Venezuela. Sementara itu, Rusia menegaskan bahwa keberadaan rudal Tomahawk tidak akan mengubah kondisi garis depan, dan pengoperasiannya membutuhkan keterlibatan spesialis Amerika Serikat yang berpotensi menimbulkan eskalasi signifikan dalam konflik. In the past, it basically gotten out of the mineral and energy and mining area. Amerika Serikat dilaporkan terlibat membantu Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak terhadap fasilitas energi di wilayah Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan Financial Times, mengungkap bahwa bantuan Amerika Serikat terhadap Ukraina tidak hanya berupa dukungan militer dan intelijen umum, tetapi juga mencangkup pemberian data spesifik untuk menyerang infrastruktur energi Rusia. Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan Washington dalam operasi militer Kiev,
Meski sebelumnya pemerintah Amerika Serikat tidak pernah secara terbuka mengonfirmasi partisipasi dalam penentuan target serangan. Menurut laporan tersebut, kerjasama itu dimulai setelah percakapan telepon antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada pertengahan Juli. Dalam pembicaraan itu, Trump disebut sempat menanyakan kemungkinan Kiev menggunakan senjata jarak jauh buatan Amerika untuk menyerang Moskow. Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan dorongan untuk memperluas konflik, melainkan sekedar percakapan terbuka mengenai situasi perang yang tengah berlangsung. Pejabat yang dikutip Financial Times menyebut intelijen Amerika Serikat digunakan oleh Ukraina untuk menentukan rute dan ketinggian penerbangan pesawat nirawak, serta memilih waktu terbaik untuk melancarkan serangan. Beberapa sumber menuturkan Amerika Serikat menetapkan prioritas target, sementara sebagian lainnya mengklaim bahwa lokasi serangan ditentukan sendiri oleh Kiev sebelum menerima data pendukung dari Washington. Pejabat Amerika Serikat dalam laporan itu juga menyebut bahwa Washington memandang serangan terhadap fasilitas energi Rusia sebagai instrumen tekanan ekonomi untuk mendorong Moskow menuju jalur diplomasi. Namun, pihak Rusia menilai tindakan tersebut sebagai bukti nyata keterlibatan langsung Amerika dan NATO dalam konflik tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sudah jelas bagi Moskow bahwa seluruh infrastruktur militer Barat digunakan untuk membantu operasi intelijen Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyinggung hal ini pada awal September dengan menyebut bahwa Rusia telah terlalu lama menoleransi serangan terhadap infrastruktur sipilnya dan tidak akan bersikap lunak lagi. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow memperlihatkan respon dengan meningkatkan serangan rudal dan pesawat nirawak ke wilayah Ukraina yang mengakibatkan pemadaman listrik berskala besar di Kiev dan sejumlah kota lainnya. Putin menyebut terdapat pemahaman bersama antara Moskow dan Washington mengenai arah penyelesaian konflik Ukraina. Namun, ia mengaku masih ada sejumlah persoalan rumit yang harus diselesaikan sebelum tercapai kesepakatan damai yang permanen. NATO memulai latihan nuklir tahunan bertajuk Sitfastnun di Belanda pada awal pekan ini di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Latihan tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga efektivitas penangkal nuklir aliansi Barat, meski Moskow menilai kegiatan itu hanya memperburuk eskalasi militer di Eropa. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyampaikan bahwa latihan 2 pekan itu menjadi sinyal tegas bagi pihak manapun yang dianggap berpotensi mengancam keamanan kawasan. Latihan yang dipusatkan di pangkalan udara Volkel Belanda tersebut juga melibatkan dukungan dari pangkalan di Belgia, Inggris, dan Denmark.
Menurut pernyataan resmi NATO, sekitar 70 pesawat dari 14 negara anggota ikut serta dalam latihan ini, termasuk pesawat tempur berkemampuan ganda dan unit pendukung udara seperti pesawat pengintai serta pengisian bahan bakar di udara. Sekitar 2.000 personel dilibatkan untuk memastikan kesiapan operasional penuh. Meski NATO menegaskan bahwa tidak ada senjata nuklir yang digunakan selama latihan berlangsung. Moskow menilai kegiatan militer itu sebagai bentuk militerisasi berlebihan di Eropa Barat. Pihak Kremlin menuding negara-negara anggota NATO terjebak dalam histeria anti-Rusia yang kolektif dan menebar propaganda negatif terhadap Moskow. Pejabat senior Rusia, Yuri Usakov, menyebut Barat sengaja menciptakan ketakutan dan menyebarkan kebohongan demi membenarkan peningkatan anggaran pertahanan. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga menilai kekhawatiran Eropa atas kemungkinan perang dengan Rusia sebagai retorika berlebihan. Ia mendorong agar negara-negara Barat lebih fokus pada stabilitas domestik dan memperpanjang kerjasama kendali senjata nuklir seperti perjanjian New START yang ditandatangani dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Finlandia dilaporkan tengah menyiapkan latihan bawah tanah di gedung parlemen pada November mendatang sebagai simulasi kondisi perang. Pejabat Finlandia menyebut latihan itu dipicu oleh perubahan situasi keamanan di Eropa akibat konflik di Ukraina. Putin menilai langkah-langkah negara-negara Nordik seperti Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO sebagai keputusan keliru yang justru menggerus stabilitas kawasan. Menurutnya, kedua negara tersebut kehilangan keuntungan dari status netral mereka dan kini ikut terseret dalam rivalitas blok militer yang dipimpin Amerika Serikat. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara terhadap Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Senin 13 Oktober dengan menggunakan bom berpemandu yang menghantam fasilitas penting dan memutus aliran listrik di 3 distrik. Wali kota Ihor Terekov melaporkan bahwa serangan tersebut merusak sebuah rumah sakit serta jaringan transmisi listrik yang memasok sekitar 30.000 pelanggan. Empat orang dilaporkan terluka akibat pecahan kaca, sementara sejumlah pasien harus dipindahkan ke ruangan lain demi keselamatan.
Serangan ini menambah panjang daftar serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil di Ukraina yang terus meningkat menjelang musim dingin. Dalam beberapa minggu terakhir, militer Rusia memfokuskan serangan mereka pada jaringan listrik dan fasilitas energi untuk melemahkan ketahanan Ukraina. Akibat serangan yang terus berlanjut, warga Kharkiv menghadapi gangguan pasokan listrik dan air yang mempersulit aktivitas harian. Minggu sebelumnya, serangan besar-besaran juga melanda Kiev dan sejumlah kota lainnya, menyebabkan pemadaman luas di berbagai wilayah. Lebih dari 1 juta rumah tangga dan bisnis dilaporkan kehilangan pasokan listrik akibat serangan itu. Pasukan Rusia menyerang Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, dengan bom berpemandu pada hari Senin 13 Oktober. Merusak sebuah rumah sakit dan memutus aliran listrik ke 30.000 pelanggan di 3 distrik, kata pejabat setempat. Wali kota Ihor Terekov mengatakan ketiga bom tersebut merusak sebuah rumah sakit dan mengenai saluran transmisi listrik. Hampir 30.000 pelanggan terdampak pemadaman listrik. Ia mengatakan 4 orang terluka, sebagian besar terkena pecahan kaca, dan beberapa pasien dipindahkan ke bangsal yang berbeda. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Rusia telah memfokuskan serangan mereka pada target-target yang terkait dengan jaringan listrik. Dan industri gas Ukraina menjelang musim dingin dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 3,5 tahun. Serangan massal di Kiev dan pusat-pusat lainnya pekan lalu menyebabkan lebih dari 1 juta rumah tangga dan bisnis mengalami pemadaman listrik sementara di seluruh negeri. Pasokan air juga terganggu.
NASA umumkan akan memberhentikan hampir 550 karyawan di Pusat Penelitian Jet Propulsion Laboratory sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran. Dalam pernyataannya, NASA menegaskan bahwa pemutusan kerja ini tidak ada kaitannya dengan government shutdown yang tengah berlangsung di Amerika Serikat. Jet Propulsion Laboratory adalah satu-satunya pusat penelitian dan pengembangan NASA yang didanai langsung oleh pemerintah federal. Selama ini, JPL dikenal sebagai otak di balik desain, pembangunan, dan pengoperasian 5 wahana penjelajah Mars yang sukses mendarat di permukaan planet tersebut. NASA menjelaskan bahwa proses reorganisasi ini sebenarnya telah dimulai sejak Juli sebagai bagian dari upaya penyesuaian operasional dan efisiensi lembaga. Pemangkasan pegawai ini akan mempengaruhi karyawan dari berbagai bidang, termasuk teknis, bisnis, hingga bagian pendukung operasional. Direktur JPL Dave Gallagher menyebut langkah ini penting untuk memastikan masa depan lembaga dengan infrastruktur yang lebih ramping dan efisien. Gallagher menambahkan bahwa fokus baru JPL akan dikerahkan untuk mempertahankan kemampuan teknis inti sambil menjaga kedisiplinan anggaran. NASA memastikan bahwa seluruh pegawai yang terdampak akan menerima pemberitahuan resmi mengenai status mereka pada hari Selasa. Menurut situs resminya, JPL memiliki sekitar 5.500 karyawan dan kontraktor yang bekerja di fasilitas seluas 168 hektar di dekat Pasadena, California. Banjir besar melanda kota Poza Rica di negara bagian Veracruz, Meksiko mengakibatkan kerusakan parah pada rumah-rumah warga, sementara jalan-jalan dipenuhi oleh lumpur, puing-puing bangunan, dan kendaraan yang terbalik setelah air bah surut. Banyak warga kehilangan dokumen penting dan harta benda, membuat mereka kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah karena beberapa pejabat meminta persyaratan administrasi yang sudah hilang terbawa banjir. Tim dari Komisi Nasional Pencarian Meksiko melakukan penyisiran terhadap kendaraan rusak dan terbalik di seluruh wilayah Poza Rica untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal atau belum ditemukan. Kerusakan parah juga terjadi di kawasan pusat kota, di mana berbagai fasilitas umum seperti toko,
kantor, dan bank mengalami kehancuran dan tidak dapat beroperasi akibat terendam air dan tertimbun lumpur tebal. Pemerintah Meksiko melaporkan sedikitnya 64 orang meninggal dunia dan 65 lainnya masih hilang akibat hujan deras yang dipicu oleh depresi tropis yang melanda wilayah pesisir Teluk dan bagian tengah negara tersebut. Presiden Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa intensitas hujan tidak terduga dan menyebut lebih dari 100.000 rumah warga terdampak. Ia berencana mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas upaya pemulihan dan rekonstruksi daerah bencana. Pemerintah pusat juga akan melakukan kunjungan langsung ke wilayah yang paling parah terdampak guna meninjau kerusakan serta memastikan distribusi bantuan bagi masyarakat berjalan dengan baik. Bencana banjir ini turut menghancurkan infrastruktur penting seperti jembatan dan jalan raya. Sementara tim penyelamat bekerja keras mengevakuasi warga, membersihkan puing-puing, dan menyalurkan bantuan logistik ke komunitas yang terisolasi akibat banjir. Pemadaman listrik yang sempat melanda 5 negara bagian kini sebagian besar telah teratasi dan otoritas kesehatan mulai melakukan langkah pencegahan untuk menghindari penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah di daerah-daerah yang masih tergenang air. Amerika Serikat dan Cina pada hari Selasa 14 Oktober akan mulai membebankan biaya pelabuhan pada perusahaan pelayaran laut yang memindahkan segala sesuatu mulai dari mainan hingga minyak mentah. Kebijakan ini menjadi laut lepas sebagai front kunci dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia. Awal tahun ini, pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk memungut biaya pada kapal-kapal yang terkait dengan Cina. Langkah tersebut bertujuan untuk melonggarkan cengkraman negara itu pada industri maritim global dan meningkatkan pembuatan kapal AS. Sebuah investigasi selama pemerintahan mantan Presiden Joe Biden menyimpulkan bahwa Cina menggunakan kebijakan dan praktik yang tidak adil untuk mendominasi sektor maritim, logistik, dan pembuatan kapal global. Hasil investigasi itu membuka jalan bagi hukuman perdagangan baru terhadap Cina. AS juga dijadwalkan untuk mulai mengumpulkan biaya pada 14 Oktober dengan analis memperkirakan maskapai kontainer milik Cina COSCO akan paling terpengaruh. Sementara itu, Cina membalas pekan lalu dengan mengatakan akan mengenakan biaya pelabuhannya sendiri pada kapal-kapal yang terkait dengan AS mulai hari yang sama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Onus Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.